bentuk kolaborasi antara jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Sumedang dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya mengharmonisasikan kembali ya terhadap dalam sektor kesehatan, sektor ketenagakerjaan bidang BPJS yang kita berikan bantuan non litigasi dan pendampingan hukum terhadap BPJS, sehingga yang tadinya ada korporasi atau tunggakan BPJS terhadap badan hukum dan lain-lain, sehingga setelah dilakukan bantuan hukum non litigasi dan pendampingan hukum, ya inilah hasilnya yang kita bisa lihat di 2025 dan kemarin 2024. Ini dari termasuk dari ini nanti secara spesifikasinya ada di Kasidatun ya, di kita harmonisasikan tentang penunggakan BPJS-nya ini dari sektor mana saja, dari korporasi mana saja, perusahaan swasta. Dari instansi juga Pak, pemerintah desa katanya. Kemungkinan ada ya yang memang menunggak. Kita juga tidak mendalami apa nunggaknya disengaja atau tidak sengaja. Yang penting kan ada etiket baik ya kan, agar sektor ketenagakerjaan dari BPJS ini pulih kembali. Itulah penyelamatan keuangan negaranya itu. Ini uang ini tahun ini emang dapat dimasukkan dari perusahaan atau yang lain? Ya, tunggakan iuran semua. Jadi rata-rata semua menunggak ya. Kemudian kita setelah lakukan bantuan hukum terhadap BPJS, pendampingan hukum, kita panggil, kita harmonisasi terhadap pihak-pihak yang menunggak tadi, sehingga mereka makanya ini kita sendiri 2025 ini hasilnya seperti ini. Perbandingannya berarti beda jauh ya Bang sama 2004 sama 2024. Ya kali 2024 itu memang kita ambil dari Septembernya aja. Ya September sudah ujung akhir seperti ini. Kalau ini memang kita ambil dari Januari sampai September 2020. Pak, ini uangnya langsung diserahkan ke BPJS? Ya, tentunya di BPJS masuk kas negara dulu, itu sehingga dikelola lagi oleh pihak BPJS. Pak, mungkin himbauan Pak untuk para pengusaha atau instansi gimana Pak, tunggakan BPJS? Ya ini kan sama kayak sektor pajak dan lain-lain ya. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik ya, mendukung dan taat terhadap asas peraturan perundang-undangan. Apabila kita berani bersektor, membuka perusahaan, kemudian berbisnis dan lain-lain, ya tentunya harus taat juga terhadap peraturan perundang-undangan, terutama dalam sektor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya, harus taat, harus dibayarkan semua. Jadi jangan sampai ada tunggakan. Ya kita jadi nanti bakal ada pemeriksaan kepada perusahaan atau yang lainnya mungkin Pak. Tergantung nanti kalau ada dari BPJS-nya ada yang melakukan tunggakan lagi atau susah melakukan pembayaran dan lain-lain, kita lakukan pemanggilan untuk diharmonisasikan kembali permasalahannya di mana sih sehingga bisa menunggak. Karena kalau sengaja dilakukan penunggakan, sengaja tidak dilakukan pembayaran, maka itu kan bertentangan dengan hukum ya. Pak, ini mayoritas alasan dari karyawannya udah ya pastinya seperti itu. Harusnya memang sudah menyelesaikan tunggakan terhadap negara ya. Saya katakan itu tunggakan terhadap negara, bukan terhadap BPJS. Ya, BPJS hanyalah kuasa negara saja dalam sektor ketenagakerjaan. Pak, alasan para pengusaha ini mereka menunggak tidak apa Pak? Seperti saya sampaikan, kami tidak mendalami alasannya. Nanti kalau didalami panjang lagi kan. Seperti yang jelas kami harus mendapatkan etiket baik dari mereka ya dalam melunasi tunggakan tersebut. Karena apabila tidak dilunasi, ini kan bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada potensi pelanggaran hukum gitu. Ya kalau tidak dibayar, iya. Kalau tidak dibayar ada potensi. Namun kan hari ini makanya kita perselis secara akuntabel, secara transparan bahwa BPJS selama 2005 seperti ini loh, sudah menerima terhadap berapa